Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggit Ravandaneza Putri, NPM 10070123071. Kali ini saya akan memaparkan tentang pelapukan batuan. Nah, sebelum kita ke definisi pelapukan, kita akan terlebih dahulu membahas tentang rock cycle, di mana proses dalam rock cycle itu meliputi juga pelapukan yang menjadi bagian penting dalam perubahan jenis suatu batuan. Work cycle atau siklus batuan merupakan proses pembentukan batuan dalam bumi yang terus berulang, meliputi batuan beku dan batuan piroklastik, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Jika kejadiannya diruntut dari awal, yaitu ketika sebuah batuan terkena panas yang tinggi, batuan tersebut meleleh membentuk magma. Nah, jika magma ini mencapai permukaan sebagai bagian dari letusan gunung api, atau erupsi, atau aktivitas vulkanik lainnya, magma tersebut dapat disebut sebagai lava. Kemudian, magma tersebut mendingin, ia mengeras dan terjadi kristalisasi. Batuan terbentuk dari proses ini disebut batuan beku atau igneous rock. Seiring berjalannya waktu, pelapukan dan erosi secara perlahan mengikis batuan bumi dan kemudian menghanyutkan sisa-sisanya ke laut, sungai, dan danau atau batuan-batuan tersebut tertransportasi. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pelapukan. Ditinjau secara definisinya, pelapukan adalah perubahan komposisi kimia, dekomposisi, dan perubahan fisik disintegrasi batuan dan mineral yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pelapukan sendiri terdapat klasifikasi yaitu pelapukan fisika, mekanis atau disintegrasi, dan juga pelapukan kimia. Mana pelapukan fisika diperlihatkan dengan terberainya atau disintegration batuan dan mineral menjadi potongan atau kapingan yang lebih kecil. Pelapukan fisika umumnya dapat terjadi dengan dua cara, yaitu pelepasan tekanan, pressure release, atau definisinya adalah tekanan alamiah yang terjadi jika batuan yang berada di bawah permukaan menyangga berat batuan yang ada di atasnya. Erosi mengikis batuan yang menutupi ini akan mengurangi beban batuan yang di dindingnya. Seluruh batuan pada prinsipnya memiliki sifat elastik, sehingga batuan yang tertimbun ini memberikan reaksi mengembang ke atas. Hal ini akan menghasilkan suatu formasi batuan yang rekah karena pelepasan tekanan dan akan membentuk rekahan yang sejajar dengan permukaan. Jika kegiatan ini dilanjutkan dengan proses erosi, maka batuan yang tersingkap di permukaan tersebut akan terlepas dan membentuk lembaran-lembaran yang terpecah sejajar sepanjang permukaan. Proses pelapukan ini membuka permukaan batuan yang tadinya tertutup menjadi batuan yang relatif lebih resisten atau tahan terhadap proses pelapukan daripada batuan di sekelilingnya. Jadi pelepasan tekanan itu meliputi gaya-gaya fisika, yaitu gaya dari tekanan. Kemudian yang kedua itu aksi pembekuan, ice wedging atau ice acting, di mana didominasi sesuai namanya eh, proses pelapukan ini itu melibatkan air dan juga pembekuan air. Air yang membeku menjadi es akan menghasilkan pengembangan volume sekitar 9% dari volume semula. Rekahan yang terisi air akan mendorong rekahan ini menjadi lebih besar jika air tersebut membeku.
Proses ini membutuhkan kisaran temperatur yang agak lebar sehingga terbentuk proses pencairan dan pembekuan secara bergantian. Jadi ketika air membeku, itu volumenya akan naik dan akan mendorong batuan di sekelilingnya. Kemudian pelapukan kimia atau chemical weathering. Eh, Pelapukan kimia melibatkan perubahan komposisi batuan disebabkan karena mineral di dalam batuan mengalami pelapukan secara kimia. Faktor terpenting yang berpengaruh terhadap derajat pelapukan kimia batuan diantaranya adalah luas permukaan, yaitu semakin luas permukaan, semakin besar juga ruang yang terjadi untuk reaksi kimia. Yang kedua, kemudian iklim. Semakin basah iklim, tingkat pelapukan akan semakin cepat. Dan yang ketiga adalah komposisi mineral. Beberapa mineral yang berada di beberapa jenis batuan lebih cepat lapuk pada iklim tertentu. Perubahan komposisi kimia dicirikan oleh pergantian mineral kuat oleh mineral yang lebih lunak. Terdapat tiga reaksi kimia yang umum dalam pelapukan kimia, yaitu pelarutan, dissolution, hidrolisis, dan juga oksidasi. Dissolution atau pelarutan terjadi jika batuan atau mineral terlarutkan oleh air. Pelarutan mineral ini akan tertransport dan meninggalkan ruang atau rongga di dalam batuan. Salah satu hasil proses ini adalah terbentuknya gua-gua di dalam formasi batu gamping. Karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari udara akan bereaksi dengan air hujan yang selanjutnya membentuk asam lemah, yaitu asam karbonat atau H2CO3. Asam ini sangat reaktif dalam melarutkan batuan dan mineral seperti batu gamping dan marmer. Seluruh air hujan umumnya bersifat relatif asam, itu rata-rata pH kurang dari 5,6. Dibandingkan dengan larutan yang netral, pH 7, dan larutan yang sangat asam, pH 1. Nah, rongga-rongga di dalam batu gamping tersebut atau gua tersebut terbentuk karena pelarutan terjadi di sejumlah rekahan pada batu gamping, sehingga menyebabkan rekahan tersebut semakin terbuka dan melebar. Air yang mengalir melewati rekahan ini akan mempercepat terbentuknya rongga dan akan menghasilkan tetesan hasil pelarutan yang menciptakan berbagai bentuk seperti stalaktit, maaf, yang tumbuh dan menggantung dari dinding atas atap gua, serta stalagmit yang muncul dari lantai dasar gua. Jika kedua bentuk ini tersambung, maka akan menghasilkan bentuk seperti tiang. Tidak semua pelarutan terjadi di bawah permukaan akan menghasilkan gua, tetapi dalam beberapa kasus lubang yang terbentuk sebagai gua mungkin akan berkembang menjadi besar. Akibatnya adalah terjadinya ambrugan dan membentuk lubang besar di permukaan. Proses ini akan mempercepat pelarutan lebih lanjut. Morfologi yang terbentuk dari kawasan batu gamping memperlihatkan gejala yang khas disebut morfologi karst. Nah, kita move ke hidrolisis. Di mana hidrolisis adalah proses ionisasi atau penguraian molekul asam karbonat yang akan menghasilkan dua ion, yakni hidrogen dan bikarbonat H+ dan HCO3 satu min. Ion hidrogen bebas yang dihasilkan dapat merubah komposisi mineral lain dengan cara menggantikan ion lain dalam struktur atau mineral. Reaksi ini dikenal sebagai hidrolisis. Pada proses hidrolisis terjadi ketika mineral bereaksi dengan air untuk membentuk mineral lain. Nah, contohnya adalah felspar, mineral yang paling umum dikandung oleh batuan di permukaan. Jika bereaksi dengan air akan membentuk mineral sekunder. Secondary mineral seperti kaulinit, suatu jenis mineral lempung, dan ion tambahan yang terlarut dalam air. Lempung lunak yang terbentuk tersebut akan semakin mudah terlakukan secara fisika. Kemudian ada oksidasi, itu melibatkan oksigen. Oksigen adalah unsur terbanyak kedua dari udara yang kita hirup. Bereaksi dengan besi di dalam mineral untuk membentuk mineral oksida besi. Istilah umum adalah karatan yang merupakan bentukan mineral hematit Fe2O3.
Jika suatu batuan banyak mengandung mineral besian, maka akan terlihat berwarna merah sebagaimana batuan di Arches National Park. Selanjutnya, semua bentuk pelapukan kimia akan menghasilkan perubahan komposisi kimia dari mineral di dalam batuan hasil lapukan dan akan sangat mempermudah terlapukan kembali. Seperti saling mendukung, gabungan antara kedua jenis pelapukan ini akan menghasilkan suatu produk dari batuan asal yang sangat keras menjadi hilang sama sekali pada peralatan batu gamping atau menjadi batuan yang sangat lunak yang mudah tererosi, misalnya pada lempung. Nah, pemaparan tentang klasifikasi pelapukan sampai di situ dulu. Lanjut. Nah, ini perbedaan erosi dan pengendapan. Untuk jelas beda, erosi adalah pengangkutan pecahan, sedangkan pengendapan adalah proses di mana batuan sedimen dibawa oleh angin, air, atau es. Nah, ini ilustrasi sungai yang dapat menjadi media transportasi sedimen. Nah, semakin banyak sedimen yang terakumulasi, seiring berjalannya waktu, berat material di atasnya akan menekan dan memadatkan lapisan di bawahnya. Sedimen ini secara bertahap berubah menjadi batuan sedimen padat selama jutaan tahun. Kemudian, sedimen yang padat tadi akan memungkinkan sedimen tersebut berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf itu terbentuk ketika batuan yang sudah ada terkena panas dan tekanan tinggi jauh di dalam bumi. Mineral dalam batuan berubah, menghasilkan kristal yang lebih besar atau mineral baru dengan sifat kimia yang serupa. Jadi hanya eh, mineral dalam batuannya yang berubah sedikit, namun sifat kimianya masih sama. Nah, dalam beberapa kasus, panas dan tekanan yang hebat juga dapat menyebabkan batuan metal meleleh menjadi magma. Kemudian itu yang menjadikan siklus terus berputar. Dari magma akan kembali ke magma kembali. Ini eh, gambaran tentang siklus batuan, di mana saya akan mengulas kembali siklus-siklusnya. Yang pertama adalah magma. Magma bersifat secara mobile. Dia akan memakan, kemudian mencari celah untuk keluar ke permukaan. Nah, ketika magma ini keluar ke permukaan, ia akan mengalami cooling and crystallization. Jadi, akan membeku dan mengkristal. Kemudian membentuk batuan beku. Nah, terdapat juga magma yang keluar dari letusan gunung berapi. Materialnya disebut batuan piroklastik. Itu magma yang keluar karena aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan gunung berapi. Nah, material piroklastik tersebut eh, akan menghasilkan produk yang sama yaitu batuan beku. Batuan beku ini ketika sudah membeku, batuan tersebut dapat mengalami pelapukan dan erosi, namun dapat juga eh, langsung berubah bentuk menjadi metamorf. Ketika batuan beku terlapukan dan tererosi, kemudian ia akan tersedimentasi atau eh, terendapkan, tertransportasi, kemudian terendapkan dan berubah posisi, terkompres atau terkompak dan akan menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini akan mengalami juga tekanan
dan temperatur yang tinggi sehingga berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri juga dapat mengalami pelapukan dan erosi. Nah, dari batuan metamorf, lama-kelamaan, batuan tersebut dapat melting atau mencair, kemudian menjadi magma kembali. Nah, siklus ini akan terus berulang seiring berjalannya waktu. Namun, waktu tersebut bukan waktu yang singkat, bisa terjadi dalam waktu yang lama. Itu mengenai siklus batuan. Nah, perlu diingat, transformasi dari suatu jenis batuan ke jenis batuan lainnya memerlukan waktu jutaan hingga miliaran tahun. Tidak mungkin dalam waktu yang sebentar, karena setelah terbentuk, sebagian besar batuan bertahan dalam waktu yang lama sebelum mengalami proses biologis lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah rock cycle atau siklus batuan menjadi proses utama dalam transportasi atau perubahan batu-batuan. Meliputi pelapukan, di mana proses pelapukan merupakan salah satu proses penting dalam siklus batuan yang menyebabkan perubahan komposisi batuan sehingga terbentuk berbagai macam jenis dan sifat batuan. Itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Bye-bye.